Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Motivasi Belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asia SPD MPD. Nama-nama dari kelompok kami yaitu saya sendiri, saya bernama Fadila Rayhan Amaliahia, kemudian Nursyida Anastasia Gersang, kemudian Janetria Boru Simalango, dan Rahma Fadilah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jatria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Di mana motivasi itu suatu perubahan dari tingkah laku kita itu pribadi seseorang itu yang dimana ditimbulkan dalam perasaan seseorang itu untuk di mana dia untuk mencapai tujuannya dalam proses belajar seseorang itu di mana seseorang itu berusaha memotivasi perubahan dari tingkah laku seseorang itu. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori tentang motivasi. Yang pertama itu teori belajar behavioral yang dimana menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku bersama. Yang dimana belajar dengan motivasi itu karena motivasi merupakan produk yang dari sejarah penguatan kita itu. Yang kedua itu ada teori motivasi berprestasi. Di mana motivasi berprestasi itu yang untuk merupakan keinginan untuk memperoleh keberhasilan atau berprestasi kita sendiri yang aktif di dalam suatu kegiatan individu. Yang ketiga itu ada teori harapan di mana teori harapan ini menyatakan bahwa motivasi itu tergantung pada harapan anak yang dapat hadiah untuk yang memotivasi dia sendiri. Yang keempat itu ada teori ada teori kebutuhan manusia yang dimana banyaknya kebutuhan dasar yang untuk semuanya harus dipenuhi. Setiap anak itu termotivasi untuk kebutuhan dari yang di bawah dan sebelumnya yang mencapai yang di atas itu. Baiklah, perkenalkan nama saya Nursyida Anastasia Gersang dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar siswa, kemudian prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar siswa, di mana jenis-jenis motivasi belajar siswa tersebut ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pertama yaitu motivasi intrinsik, di mana sudah kita ketahui intrinsik itu berasal dari dalam. Dan di sini motivasi intrinsik maksudnya ialah motivasi yang berasal dari diri seseorang maupun siswa dan dorongan tersendiri untuk melakukan suatu pekerjaan maupun untuk melakukan belajar pada siswa tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu pada saat seorang siswa belajar meskipun tidak ada tugas yang diberikan oleh gurunya maupun belajar sebelum ujian yang akan dia kemudian ada motivasi ekstrinsik, di mana kebalikannya dari intrinsik, yaitu ekstrinsik berasal dari luar. Dan di mana motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar diri seseorang tersebut, maupun motivasi itu berasal dari orang lain dan orang lain mendorong seseorang tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan saya akan memberikan contoh mengenai motivasi ekstrinsik. Contohnya ialah
seorang siswa belajar untuk ujian yang akan datang, dan di situ ia akan berusaha belajar sekuat tenaga untuk mendapatkan nilai yang terbaik maupun nilai yang bagus, dan mendapat pujian dari gurunya tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu ada 6. Pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong untuk melakukan aktivitas belajar. Dan di sini maksudnya ialah motivasi itu sendiri yang bisa menjadi pedoman untuk seseorang akan belajar. Contohnya ialah seorang siswa belajar matematika, dan di situ seseorang itu mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri untuk bisa menguasai materi yang ada di pelajaran matematika tersebut, agar ia mendapatkan pujian, mendapatkan nilai yang terbaik, dan mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik lebih penting daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Dimana maksudnya ialah seperti yang saya jelaskan tadi, motivasi intrinsik itu berasal dari diri seseorang, dan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar seseorang maupun dorongan oleh orang lain. Dan di sini memang dipentingkan atau ditekankan untuk motivasi intrinsik sendiri, karena motivasi intrinsik itu menjadi acuan bagi dirinya sendiri untuk belajar dan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Kemudian yaitu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, dimana seperti kita ketahui biasanya guru itu memotivasi siswanya berupa pujian. Contohnya, "Nak, hasil karyamu itu bagus loh." Nah, itu merupakan suatu pujian atau kalimat pujian yang diutarakan oleh guru tersebut untuk menilai hasil karya yang dibuat oleh siswanya. Dan di sini memang terutama guru harus diutamakan memotivasi siswa tersebut berupa pujian. Jangan memberikan hukuman kepada siswa, karena memberikan hukuman siswa itu menjadi siswa tersebut tidak mau melakukan suatu pekerjaan ataupun akan melakukan belajar. Kemudian yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Maksudnya ialah dalam kebutuhan akan belajar, seseorang itu memang harus membutuhkan motivasi dari dirinya sendiri, karena untuk melakukan suatu pekerjaan maupun melakukan belajar dalam kelas, siswa tersebut harus dapat memotivasi dirinya untuk mau dan berminat akan pelajaran yang guru sampaikan. Kemudian yaitu motivasi dapat memupuk optimisme pada diri siswa tersebut, dimana maksudnya itu rasa motivasi itu menjadi optimis pada seseorang. Maksudnya ialah seseorang itu
memotivasinya dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan itu. Contohnya yaitu dalam hal belajar, di mana seorang siswa optimis melakukan tugas yang diberikan oleh guru karena ia memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk bisa menjawab dari pertanyaan oleh guru. Kemudian motivasi melahirkan prestasi belajar, di mana motivasi itu sendiri mampu menghasilkan prestasi belajar pada diri siswa. Di mana maksudnya ialah saat siswa tersebut mampu dan optimis dalam apa yang ia kerjakan, dari situlah ia akan mendapatkan penghargaan, prestasi maupun mendapatkan nilai dan pujian dari guru tersebut. Dan di sini seorang siswa juga mampu mendapatkan prestasi yang lebih banyak melalui motivasi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi motivasi dalam belajar. Untuk jelasnya, 3 fungsi motivasi dalam belajar tersebut akan saya uraikan. 1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Kedua, motivasi sebagai pergerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik untuk merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik mempunyai motivasi yang dapat menyeleksi nama perbuatan yang harus dilakukan dan nama perbuatan yang diabaikan. Kemudian, saya juga akan membahas bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Yang pertama, memberi ulangan. Memberi ulangan juga bisa dijadikan sebagai motivasi anak didik karena biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Dan yang kedua, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar bisa dijadikan suatu alat motivasi bagi anak didik yang menyadari betapa besarnya sebuah nilai prestasi belajar yang akan meningkatkan intensitas belajar yang berguna mendapat prestasi belajar dan melebihi prestasi belajar yang diketahui sebelumnya. Yang ketiga, pujian. Dengan memberi pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus dapat memotivasi yang baik. Kemudian hukuman. Meski hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan sangat efektif. Yang kelima, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar adalah gejala psikologis yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kebutuhan anak-anak didik yang untuk mengetahui sesuatu dari objek yang akan dipelajarinya. Kemudian, minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dengan rasa ketertarikan pada suatu alat aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Itulah pemaparan dari saya, baik dari fungsi dan juga bentuk-bentuk motivasi.